Tidak ada yang dapat membukanya, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi? Orang-orang ini harus dibinasakan. Karena dosa tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ada masanya Tuhan akan membinasakan dengan api. Dan menghabiskan, ya, membinasakan seakar-akarnya. Tidak ada lagi manusia akan hidup. Ya, bukan dibakar selama-lamanya. Ya. Tuhan tidak perlu seperti itu. Tuhan bukan Allah yang kejam. Ajaran setan yang selalu katakan, oh neraka itu adalah satu tempat membakar orang selama-lamanya. Bukan. Tuhan akan binasakan selama-lamanya. Hasilnya kekal. Tidak ada lagi manusia. Kenapa? Karena ada dosa. Satu dosa pun di dalam diri manusia. Yang dia tidak pernah selesaikan. Tidak bertobat. Sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan dan berbalik 180 derajat dari dosa itu. Maka dosa itu harus dibinasakan. Dan orang yang memiliki dosa itu pun harus Tuhan binasakan. Ya. Jadi kita harus selesaikan hidup kita setiap hari. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi hidupnya. Mungkin malam ini, mungkin besok. Manusia bisa mati, saudara-saudara. Jangan main-main dengan dosa. Satu dosa tidak akan Tuhan izinkan masuk ke surga. Jadi inilah gambaran Allah, gambaran Yesus. Yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus mau juga umat-umat Tuhan hidup kudus. Hidup benar di dalam Yesus. Dan dia yang memberikan kepada kita itu apa? Keselamatan. Surga miliknya. Kita boleh mengklaim, oh saya sudah selamat. Saya pengikut Yesus. Yesus katakan, sorry. Matius 7, 21-23. Tidak semua orang yang menyebut-nyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Surga milik Yesus. Kita boleh mengklaim, tetapi kalau Yesus tidak izinkan, saudara tidak akan masuk ke dalam. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah, menuruti 10 hukum Allah. Yang telah terima Yesus dan menuruti apa yang diperintahkan. Orang itu yang akan Tuhan izinkan. Ya. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Banyak orang beralasan, oh mana bisa kita melakukan hukum Taurat, 10 hukum Allah. Sehingga mereka mengexcuse hal itu. Dan mereka tidak ada lagi hukum Allah. Jangan main-main, saudara-saudara. Ya. Yesus sudah katakan, jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15, engkau akan menuruti segala perintahku. Dan Yesus katakan, kamu disanggupkan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, ya, maka segala perkara, perintah Allah pun kita dapat melakukannya. Itu perintah Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian karakteristik dari jemaat Philadelphia ini yang berikut adalah kualitas yang dimiliki jemaat ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaan. Tuhan mau umatnya tahu bahwa dia selalu tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Ya, Ibrani 4 ayat 13 katakan. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu segala apa yang saudara lakukan saat ini. Kemudian kembali lagi disinggung tentang pintu yang dibuka bagi jemaat Philadelphia. Yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ya, Tuhan menjamin mereka diberi hak untuk masuk ke dalam kerajaan
Haleluya, saudara. Saudara, jemaat Philadelphia ini kekuatannya kecil. Ya. Selain masanya singkat, hanya selama 14 tahun, ya, jumlahnya dibandingkan jemaat-jemaat yang lain sebelumnya memang sedikit mereka. Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku, ya, menyangkal namaku. Inilah hebat mereka. Ini adalah rekomendasi, ya, yang sangat menyejukkan hati bagi umat Tuhan. Ya. Jemaat yang tidak mendapat teguran sama sekali daripada Tuhan. Karena mereka menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama Yesus. Ya. Seringkali apabila satu kelompok itu kecil dan kekuatannya sedikit, biasanya kelompok ini akan bersandar kepada kekuatan Tuhan daripada kepada kemegahan atau kekuatan kelompok, ya, itu, ya. Nah, saudara, ada istilah, katakan, kebenaran tidak ditentukan oleh majoritas atau minoritas. Kalau ditentukan oleh majoritas dan minoritas, itu namanya demokrasi. Kebenaran bukanlah karena, oh, ini kelompok besar, ini mayoritas, seluruh dunia orang Kristen melakukan seperti ini, jadi itu benar. Tunggu dulu. Itu demokrasi namanya. Kebenaran tidak ditentukan oleh kelompok mayoritas. Ya. Arti kata lain, mayoritas tidak menjamin membawa kita kepada kebenaran. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan apa? Di dalam Matius 7:13. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Saudara, firman Tuhan sudah katakan, banyak orang. Kalau Alkitab katakan banyak orang, banyak. Sedangkan yang mau ke surga itu sempit pintunya. Sedikit orang yang mau. Kenapa? Karena ada hukum Allah di situ. Ada hidup kudus, ada hidup benar. Hidup harus seperti Kristus. Karena kita pengikut Kristus. Hidup harus selaras dengan firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan, maka Yesus katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan apa? Hidup. Kalau saudara mau hidup, saudara harus menuruti firman Tuhan. Dan orang yang mau melakukan firman Tuhan itu tidak banyak. Mereka lebih enak dengar, oh, apa kata pendeta, apa kata gereja, apa tradisi. Ya. Sehingga nyaman bagi mereka. Beragama sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Agama apa? Agama Kain, bukan agama Habel. Kalau agama Habel adalah dia tunduk pada apa yang Tuhan firmankan. Ada tertulis, Yesus kata. Tapi agama Kain, dia datang menyembah juga kepada Allah. Tetapi apa yang tidak tertulis, apa yang dia suka. Tuhan perintahkan bawalah korban hewan, domba, dia bawa tanaman yang dia suka. Yang terbaik yang dia mau bawa. Ini agama apa? Kain. Tapi Tuhan tidak menerima persembahan penyembahan. Mereka boleh menyembah sesuka hati mereka. Tapi Tuhan katakan, Matius 7:23, sorry, saya tidak mengenal kamu. Karena kamu buat kejahatan, melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Allah. You are lawlessness. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Pelanggar hukum Allah. Sekalipun kamu menyebut Tuhan, Tuhan, Yesus adalah Tuhan, doamu menyebut Tuhan, segala sesuatu kau bilang Tuhan, kau mengusir setan, di dalam nama Yesus, larilah engkau setan, keluar, menengking, setan lari. Orang timpang, orang cacat, orang buta, sembuh.
mujizat terjadi, orang sakit sembuh. Tapi Yesus katakan, sorry, di hari terakhir aku akan terus terang kepada orang-orang itu yang suka berjalan di jalan lebar. Kenapa? Karena mereka membuat agama itu lebar. Sesuka hati mereka supaya banyak orang datang ke gereja mereka. Tidak perlu lagi menurut perintah Tuhan, nanti sedikit orang yang datang ke gereja. Dan mereka melanggar hukum Allah. Standarnya bukan karena membuat nubuat, mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Tuhan tidak lagi menggunakan cara-cara demonstrasi hebat di gereja seperti itu. Kalau memang ada terjadi, bukan karena sengaja dibuat-buat. Seringkali orang demonstrasi untuk itu. Tuhan tidak lagi menggunakan hal itu. Karena setan juga bisa menggunakan hal itu. Tuhan katakan orang-orang itu saya tidak kenal. Kenapa? Ujiannya adalah standar firman Tuhan, bukan mujizat, bukan ngusir setan atau menyebut nama Yesus, tetapi yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan hukum-hukum Allah. Itulah kualitas yang harus dimiliki oleh jemaat, yang mana mereka masuk melalui pintu yang sempit. Sempit jalan ke surga. Tidak gampang karena dia harus bergumul. Oh, ini hukum Allah, ada aturan. Ada pagar yang dia nggak boleh lewati, sehingga apa? Sempit, nggak bebas. Jadi kalau saudara temukan ada ajaran yang sempit, lewati jalan itu, saudara-saudara. Karena jalan ke surga lewat jalan Kristus itu sempit. Nggak sesuai dengan sesuka hati dunia ini lakukan. Ada aturan, ada batas hidup mereka. Kudus dan benar, Tuhan katakan. Jangan bergabung dengan yang mayoritas, yang banyak orang lalui di situ. Nah, jadi saudara-saudara, meskipun kekuatan umat ini tidak seberapa, namun ia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Itu. Ya. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 9 tentang pertentangan yang mereka hadapi. Apa pertentangan yang mereka hadapi? Dikatakan, lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, di sini ada beberapa keterangan. Yesus menyinggung tentang beberapa orang dari jemaat iblis, ya. Jadi saudara dan saya perlu waspada. Iblis punya jemaat. Nah, siapa mereka? Yesus ulangi lagi keterangan itu, dikatakan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, ya. Jadi mereka sebut apa? Mereka Yahudi, tapi sebenarnya mereka apa? Berdusta. Nah, kita sudah tahu orang Yahudi. Yang dimaksud oleh Yesus bukan orang berdarah Yahudi. Seperti di ayat-ayat sebelumnya, ya. Saudara lihat tulisan Paulus kepada orang-orang Galatia yang bukan orang-orang berdarah Yahudi. Galatia 3:9 dikatakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham atau disebut Yahudi rohani. Setelah penyalipan Kristus, bangsa Yahudi atau Israel sudah kehilangan kedudukan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tepatnya setelah mereka melempari Stefanus dengan batu. Dilempari dengan batu sampai mati. Berakhirlah, ya, bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan sejak itu semua pengikut Kristus dari bangsa apapun memiliki kedudukan yang sama, dan mereka inilah yang disebut keturunan Abraham atau Yahudi rohani. Atau kata lain,
Mereka di sini disebut adalah umat Allah, pengikut Kristus, orang Kristen. Itulah orang Yahudi di sini.